Halo semuanya, balik lagi nih bersama kami Sederet Film. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film Kupu-Kupu Malam episode 4B. Untuk episode 4B ini diawali dengan memperlihatkan lanjutan pada episode sebelumnya, pada saat Farid berusaha untuk meyakinkan Laura agar bisa menjadi manajer project di bisnisnya bersama Raffi. Selain itu, Farid juga mengatakan kalau dia mengajak Laura bukan karena disuruh Raffi. Dia hanya inisiatif sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Raffi. Namun pada saat itu Laura terlihat sangat ragu dan sempat ingin menolaknya karena penempatannya nanti di Jakarta, yaitu tempat di mana masa lalunya yang menjadi seorang pelacur. Tetapi pada saat itu Farid terlihat sangat memaksa agar Laura bisa bergabung bersama mereka, sekaligus menegaskan kalau semua ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan Raffi. Namun pada saat itu Laura masih terlihat kebingungan, lalu dia pun meminta waktu untuk bisa memikirkan tawaran itu. Nah, sebelum lanjut kami ingatkan ke kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian semua untuk menonton film originalnya. Jika masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Lalu di scene berikutnya, Farid memberitahukan ke Raffi dan Gary kalau dia sudah menemukan orang yang tepat untuk bagian manajer proyeknya. Lalu Farid pun memberitahukan kalau orang itu adalah Laura. Setelah mendengar hal itu, Raffi pun terkejut. Lalu Raffi pun memuji Farid karena dia mengajak Laura untuk join di dalam bisnisnya. Namun pada saat itu Farid bilang kalau Laura masih belum yakin dan masih mikir-mikir dulu. Di scene yang lain memperlihatkan Indi yang sedang melakukan tugasnya sebagai seorang pelacur. Lalu setelah dia selesai, Indi melihat Instagramnya Bu Nilu yang baru saja mengupload sebuah foto. Dan ternyata Bu Nilu ini adalah ibu kandungnya Indi. Kemudian pada saat melihat foto itu, ternyata yang bersama Bu Nilu adalah Laura alias Flo, rekan kerjanya Indi dulu. Indi pun terkejut ketika melihat foto itu. Kemudian di esok harinya, Raffi dan mamahnya sedang makan siang. Lalu Raffi pun ingin memberitahukan wanita yang sedang ia dekati saat ini kepada mamahnya. Dan kebetulan saat itu Laura juga sedang ada di sana. Lalu pada saat itu Bu Sinta melihat Laura. Bu Sinta bilang kalau dia sudah kenal sama Laura. Selain itu, Bu Sinta juga bilang kalau sebenarnya Bu Sinta pengen ngejodohin Raffi sama Laura. Raffi pun terkejut karena ternyata mamanya sudah mengenal Laura. Lalu, mamanya Raffi pun menghampiri Laura. Kemudian pada saat itu, Laura juga terkejut dan gak nyangka kalau Bu Sinta itu mamanya Raffi. Lalu pada saat itu pun, mereka berdua terlihat sangat canggung di hadapan Bu Sinta. Kemudian di malam harinya, Laura sedang kebingungan mengenai ajakannya Farid untuk join ke dalam timnya Raffi menjadi manajer project. Ditambah lagi Laura memikirkan Raffi yang ternyata dia anaknya Bu Sinta. Malam itu Laura terlihat sangat bingung dan bimbang untuk menerima tawarannya Farid. Dan akhirnya Laura pun mengajak Farid ketemuan untuk membahas keputusannya itu. Dan ternyata Laura menerima tawaran itu. Tetapi dengan syarat, Raffi tidak boleh mendekatinya lagi. Dan hal itu pun membuat Farid heran. Lalu ia pun bertanya emang kenapa alasannya. Lalu Laura pun bilang kalau dia bukanlah wanita yang tepat untuk Raffi. Laura pun keceplosan dengan bilang kalau dia memiliki masa lalu yang sangat buruk. Setelah mendengar hal itu, Farid pun mencoba ngeyakinin Laura kalau sebenarnya Farid dulu juga memiliki masa lalu yang sangat buruk. Dia pernah terlibat narkoba sampai direhab dan dijauhi oleh semua orang. Namun Farid bilang kalau dia beruntung bertemu dengan Raffi. Raffi tidak pernah menilai seseorang dari masa lalunya. Raffi selalu ada untuk Farid. Dia selalu mendukung dan mensupport Farid pada saat Farid sedang dalam kondisi terpuruk. Setelah mendengar hal itu, Laura pun hanya bisa terdiam dan termenung. Lalu pada saat Laura pulang ke rumah, ternyata Raffi sudah menunggunya di sana. Lalu pada saat mengetahui Raffi sedang ada di sana, Laura pun mencoba menghindar dari Raffi. Namun Raffi menahannya dan bertanya,
sampai kapan Laura menghindar dari Raffi. Lalu Laura pun bilang kalau dia bukan orang yang pantas buat Raffi. Laura memiliki masa lalu yang begitu sangat buruk. Lalu Laura pun memberikan surat yang sudah ia tulis sebelumnya untuk Raffi. Di dalam surat itu berisi tentang alasan yang sebenarnya, kalau Laura pernah menjadi seorang pelacur. Namun pada saat itu Raffi tidak mau menerima surat itu, bahkan dia sempat ingin menyobek surat itu. Lalu Raffi bilang kalau dia sama sekali nggak peduli dengan masa lalunya Laura. Karena yang terpenting bagi Raffi adalah masa depan. Lalu Laura pun sambil menangis berusaha untuk menjelaskan ke Raffi kalau masa lalunya begitu sangat buruk. Namun saat itu Raffi berusaha untuk meyakinin Laura kalau Raffi tidak pernah menilai orang dari masa lalunya. Lalu Raffi pun meyakinkan Laura dan mengajaknya ke Jakarta serta memulai lembaran baru bersama Raffi dan keluarganya di sana. Saat itu Laura hanya bisa menangis dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu Raffi pun mencium kening Laura dan dia memeluk dan menenangkan Laura. Akhirnya Laura pun luluh di dalam pelukannya Raffi. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun balik lagi ke Jakarta. Di hari pertama mereka berdua pergi ke makamnya Dani untuk berziarah. Pada saat itu Laura terlihat sangat sedih, lalu dia pun menangis sambil mengenang kenangan-kenangannya dulu pada saat bersama Dani. Pada scene berikutnya memperlihatkan Raffi dan Laura yang sedang makan bersama dengan Bu Sinta. Saat itu mereka sedang berada di rumahnya Raffi. Hubungan Raffi dengan Laura pun menjadi semakin dekat. Begitu juga Laura dengan Bu Sinta. Sekarang Bu Sinta senang karena memiliki teman buat ngobrol. Kemudian di saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba ayahnya Raffi datang. Dan hal yang paling mengejutkannya adalah ayahnya Raffi, yaitu Pak Arif. Laura pun terlihat sangat terkejut dengan kedatangannya Pak Arif. Raut wajahnya Laura begitu sangat ketakutan ketika melihat Pak Arif ada di sana. Di sisi lain, Pak Arif juga terlihat sangat terkejut. Kok bisa-bisanya Laura ada di sini? Dan episode 4B pun berakhir sampai di sini. Dan itulah alur cerita dari film Kupu-Kupu Malam episode 4B. Jika penasaran untuk episode selanjutnya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.